Oke, halo semuanya, kembali lagi bersama saya di WRHD. Dan pada kesempatan kali ini kita bakalan nge-review ini dia, Toyota 86. Oke, jadi kemarin saya udah upload untuk video pengambilan mobil ini. Jadi kalau kalian yang mau lihat video pengambilan mobil ini, kalian bisa klik aja di pojok kanan atas. Oke, jadi yang mau kita review itu ini Toyota 86 tahun 2012. Dan untuk versi 86 yang ini adalah versi 86 yang sebelum facelift. Jadi nanti ada beberapa perbedaan untuk 86 yang sebelum facelift dan sesudah facelift. Dan sekarang kita bakalan ngebahas mobil ini untuk bagian depan terlebih dahulu, untuk bagian eksteriornya. Dan untuk yang udah diganti untuk 86 nya ini ya udah ada lampunya, dan ini lampunya aftermarket yang model crystal ice. Dan untuk lampunya ini dia modelnya seperti ini, ada alisnya, dan juga untuk seinnya sendiri dia seperti ini. Setelah itu untuk lampu yang di bawah lampu utama itu ada lampu fog lamp, dan untuk yang sebelum facelift dia bentuknya seperti ini, dan lampunya ini masih bohlam semuanya untuk bagian fog lampnya dan juga sen yang di atas fog lamp. Jadi ini masih bohlam, belum LED. Berikut juga sama dengan yang sen samping, jadi itu belum LED dan masih bohlam. Dan jadi untuk perbedaannya itu nggak begitu banyak banget, cuman dia untuk bagian yang sesudah facelift itu dia lebih kecil dan agak lebih ke tengah. Kalau yang lama ini dia agak lebih besar dan agak ke samping ya. Setelah itu kita lanjut ke bumper depan, dan untuk bumper depannya ini dia bentuknya seperti ini. Dan kalau yang sesudah facelift itu dia yang di bagian depannya itu ada seperti gelombangnya, dan kalau ini rata, jadi dia bentuknya seperti ini. Dan juga untuk perbedaan versi yang standar sama yang TRD itu, kalau yang TRD itu dia udah ada body kit untuk bagian bumper depan, terus untuk bagian side skirt juga udah ada body kitnya beserta juga yang bagian diffuser belakang. Jadi dia udah full body kit mulai dari depan, belakang, dan samping kiri kanan. Setelah itu untuk grillnya dia seperti ini, dan ini bolong asli untuk yang bagian bawahnya. Setelah itu kalau yang untuk atasnya ini dia nggak bolong ya, jadi cuma untuk variasi, dan ini tertutup. Oke, mungkin untuk bagian depannya cukup. Sekarang kita bagian sampingnya, kita bahas bagian samping. Dan kalau untuk bagian sampingnya ini udah ada beberapa part modifan, mulai dari shark fin, dan ini shark finnya udah di cover pakai cover karbon. Setelah itu untuk bagian spion, dan ini spionnya juga udah di cover pakai cover karbon ya. Oke, kita turun sedikit, dan ini sekarang kita bahas bagian kaki-kaki. Dan untuk velgnya ini dia velg Rap RE30 ring 18 dibalut dengan ban Falcon 225/45 ring 18 juga. Dan untuk velgnya ini semuanya keempat-empatnya ini sama, jadi depan belakang sama semuanya. Dan kalau ukuran bannya juga sama semuanya ya, jadi nggak ada perbedaan. Dan untuk Toyota 86 ini juga udah cakram untuk bagian roda depan dan roda belakangnya, jadi udah nggak pakai rem tromol lagi untuk bagian belakangnya, jadi udah cakram semuanya, dan juga udah ada ABS-nya. Dan untuk rem cakramnya ini rem cakram dari 86 ini dengan kondisi mesin seperti ini 2000 cc, bagi saya itu udah cukup untuk kendaraan harian ya. Setelah itu kita lanjut lagi ke bagian belakang. Oke, dan ini untuk bagian modifikasi di belakangnya. Yang pertama itu ada yang paling kelihatan, yaitu ada bagasi karbon. Dan ini jika kalian mau lihat pemasangan bagasinya, kalian bisa klik di pojok kanan atas, karena saya sudah buatkan untuk pemasangan bagasi karbonnya. Dan untuk bagasinya ini belum ada ductile dan juga wingnya, jadi masih polosan seperti ini. Dan sekarang kita lanjut untuk bagian lampunya. Dan untuk lampunya ini juga untuk seinnya masih bohlam, dan untuk lampunya ini masih standar bawaan dari 86 yang sebelum facelift ya. Dan untuk bentuk lampu belakangnya dia seperti ini. Oke, mungkin untuk bagian lampunya cukup, kita pindah ke bawah sedikit. Setelah itu untuk bagian bawah ini ada diffuser, dan untuk diffusernya sendiri ini udah di custom pakai karbon, dan ini karbon asli. Setelah itu untuk bagian mufflernya atau knalpotnya ini juga udah diganti, dan ini knalpotnya custom by Shift Engineering full system dari depan sampai belakang.
kita bakal dengerin suaranya nanti setelah review mesinnya. Oke, mungkin untuk bagian eksteriornya cukup. Sekarang kita pindah lagi ke bagian interiornya. Oke, sekarang kita mau bahas bagian interiornya. Dan by the way, ini untuk kacanya sendiri dia udah frameless, jadi dia udah nggak ada frame untuk bagian atasnya ya. Terus kita mulai dari bagian setir terlebih dahulu. Jadi untuk setirnya 86 yang sebelum facelift ini dia bentuknya seperti ini. Dan untuk di bagian setir tengahnya ini dia ada logo 86 dan juga ini ada airbagnya ya. Dengan di belakang ini ada pedal shift yang bahannya dari plastik. Setelah itu untuk bagian yang belum facelift ini dia setirnya masih polos seperti ini, jadi nggak ada buat audio control atau ngatur-ngatur apapun itu di bagian setir depan ini. Cuman untuk bagian belakangnya sini dia udah ada cruise control, jadinya kalau mau ngatur tinggal dari sini. Dan juga untuk setir dari 86 ini dia udah tilt and telescopic, jadi kalian bisa atur tinggi rendahnya, terus bisa dimajuin atau dimundurin seperti ini. Jadi kalian lebih leluasa untuk ngatur posisi dari setir kalian. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke bagian speedometer. Jadi untuk bagian speedometernya ini, untuk yang paling kiri dia speedometer analog, dan untuk yang tengah ini dia ada tachometer, dan tachometernya lumayan besar, dan ini tachometernya masih analog juga. Setelah itu di tengah-tengah tachometer, di samping kanan dari jarum tachometernya ini ada speedometer digital. Dan karena ini mobilnya agak ke arah Eropa, jadi untuk bagian sein sama lampu-lampunya itu kalian bisa aturnya dari kiri sini. Dan untuk tombol wipernya, untuk mengatur wiper dan washernya kalian bisa pencet di samping kanan. Jadi kalau misalnya yang belum kebiasa dengan mobil ini kadang-kadang agak kelupaan bro, jadinya kadang kita mau ngidupin sein tapi malah yang kepencet dari wipernya. Oke, mungkin untuk bagian pengemudinya cukup, mulai dari setir dan speedometer dan lain-lainnya. Sekarang kita pindah lagi ke bagian dashboard. Dan untuk dashboardnya ini dia bahannya lumayan empuk, jadi kalau kita pegang-pegang ini lumayan empuk tapi nggak begitu empuk banget. Dan juga untuk bagian ini dashboard trim ini udah di cover karbon. Terus untuk bagian dashboard trim dekat head unit ini juga udah di cover karbon. Setelah itu untuk AC-nya, AC trim ini juga udah di cover karbon. Untuk bagian kiri dan kanannya juga udah di cover karbon untuk bagian AC trimnya. Setelah itu untuk bagian head unitnya, dan ini head unitnya pakai Kenwood DDX 630 WBT. Ini bawaan dari 86 standar. Jadi kalau untuk harian ini udah lumayan cukup, tapi kalau misalnya mau di-upgrade lagi pasti lebih bagus sih. Setelah itu kita lanjut ke bagian bawah head unit, dan di sini ada tombol hazard. Terus untuk jam juga ada di sebelah samping tombol hazard. Dan juga untuk ini cover samping ini untuk trim ini dia udah karbon juga, jadi ini udah di cover pakai karbon. Setelah itu kita lanjut lagi ke bagian AC dan temperatur kiri kanan. Jadi ini udah dual zone. Untuk bagian penumpang samping kiri dan juga pengemudi ini bisa diatur sendiri-sendiri untuk temperatur AC nya. Jadi untuk yang pengaturan AC nya ini dia cuman puter-puteran kayak gini, tapi ini menurut saya udah bagus sih untuk mobil sport. Terus kita lanjut lagi ke bagian bawah, dan di sini ada untuk pengaturan AC, terus untuk matiin AC dual zone, terus untuk di bagian lain-lainnya ini tombolnya seperti ini. Dan ini juga udah lumayan bagus untuk sekelas mobil sport. Dan kita lanjut lagi untuk bagian paling bawah, yaitu ini engine start stop button. Dan engine start stop buttonnya dia bentuknya seperti ini. Karena ini bukan yang TRD, jadi dia bentuknya seperti ini. Dan kalau yang TRD itu dia ada logo TRD nya di bagian engine start stopnya. Dan karena ini bukan TRD, jadinya dia nggak ada logo TRD nya. Setelah itu kita lanjut lagi ke bagian belakang sedikit. Dan di sini untuk shifter trimnya dia udah di cover karbon juga, jadi bentuknya seperti ini karbon asli. Setelah itu untuk tuas shifternya sendiri dia bentuknya seperti ini. Dan karena ini matic, jadinya dia ada mode untuk triptoniknya, ada mode manualnya di samping untuk transmisi D otomatisnya. Setelah itu kita lanjut lagi ke bagian belakang dari shifter. Dan untuk yang tombol paling kiri ini ada tombol untuk matiin stability controlnya. Setelah itu yang di tengah ini ada mode sport dan juga ada mode snow.
Cuman kalau untuk mode snownya di Indonesia nggak mungkin bakalan kepake sih, karena di Indonesia nggak ada salju ya, jadinya itu nggak mungkin kepake sih. Setelah itu untuk bagian yang paling kanan ini ada tombol untuk VSG Sport. Oke, kita ke belakang sedikit lagi, dan ini untuk bagian tombol ini dia ada heater untuk seat, jadi untuk penghangat kursi ya bagian depan aja, dan ini udah disediain untuk kiri dan juga kanan. Dan untuk rem tangannya ini dia masih pakai model seperti ini, tuas rem, jadi belum elektrik ya. Tapi untuk tuas remnya ini dia posisinya udah mantep sih kalau di sini. Jadi ini udah bagus untuk posisi handremnya. Dan sekarang kita lanjut lagi ke bagian belakang. Dan di sini untuk bagian belakang ini ada cup holder. Jadi di sini ada 2 untuk tempat minum, dan di sini terdapat juga power output untuk 12 voltnya. Oke, sekarang kita pindah ke bagian atas. Dan untuk bagian atasnya ini di tengah ada lampu baja. Jadi lampunya belum LED ya, masih ya, warna kuning seperti ini. Dan untuk bagian sun visornya di sini udah ada cermin dan juga beserta lampunya ya. Dan untuk bahan dari sun visornya ini dia plastik, bukan kain atau bukan budru. Dan untuk bagian sun visor kirinya ini juga udah ada cermin dan juga beserta lampunya, dan ini bannya juga plastik ya. Oke, dan juga di sini untuk bagian dashboardnya ini ada glove boxnya, dan juga ini glove boxnya lumayan lebar ya. Terus di dalamnya ini juga ada power output 12 volt juga, dan ini mungkin untuk bagian dalamnya ini untuk power outputnya dia agak tersembunyi ya. Dan jika kalian mau ngecas lewat bagian glove box ini, kalian harus buka glove boxnya terlebih dahulu, baru bisa untuk nancepin chargernya. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke bagian cermin atau kaca belakang. Jadi ini spion ke belakangnya ini agak kecil, dan juga untuk bagian kaca belakangnya itu agak landai dan juga nggak begitu lebar ya. Jadi kalau kita ngelihat ke belakang itu agak kurang bagus untuk bagian pandangan ke belakangnya. Cuman untuk lihat ke belakang itu masih cukup lah, walaupun nggak begitu bagus pandangan ke belakangnya. Oke, mungkin cukup untuk bagian dashboard, terus head unit, setir, dan untuk bagian depannya ini. Sekarang kita lanjut lagi ke bagian jok. Dan kalau untuk joknya ini dia jok semi bagat, jadi kalau untuk harian ini udah enak banget. Joknya juga empuk, dan ini untuk pengaturan ketinggian sama maju mundurnya ini masih manual semuanya. Mulai dari untuk pengaturan ketinggian naik turunnya ini masih manual semuanya. Terus untuk rebah atau tegaknya ini masih manual semuanya, jadi belum elektronik atau belum elektrik. Dan ini untuk bagian penumpangnya juga sama, tapi untuk bagian penumpangnya ini dia nggak ada untuk mengatur ketinggiannya. Jadi untuk pengaturan ketinggiannya itu cuman ada di pengemudinya aja. Dan untuk jok depannya seperti ini kurang lebih cukup nyaman. Setelah itu kita lanjut lagi ke bagian jok belakangnya. Dan ini kalau kalian mau masuk ke jok belakang ini harus dimajuin terlebih dahulu. Jadi dimajuin sampai full. Setelah itu kita bakal tekuk joknya yang depan. Jadi untuk jok belakangnya kurang lebih seperti ini. Dan untuk jok belakangnya ini cukup nyaman, tapi agak sempit untuk bagian legroomnya. Dan juga kalau yang misalnya jok belakang ini kalau misalnya keluar siang-siang dan ada penumpang untuk bagian belakang, itu nanti bakalan kepanasan sih kalau misalnya posisi matahari terik, karena untuk bagian di atas kepala itu langsung berhadapan sama kaca belakang. Tapi kalau misalnya malam nggak ngaruh sih, karena nggak begitu panas, jadinya aman-aman aja sih kalau untuk bagian penumpang belakang. Walaupun joknya sempit seperti ini, tapi untuk yang bagian belakangnya ini bagi saya cukup nyaman sih, karena saya udah pernah nyoba di belakang. Dan joknya ini untuk bagian tempat duduknya ini dia agak ke dalam ya, agak turun, jadinya dia cukup nyaman kalau untuk kita dudukin ya. Dan juga kalau misalnya ada penumpang besar di belakang, kalian pastinya harus majuin kursi yang bagian depan ini, karena untuk legroomnya sendiri dia udah sempit, jadinya kalau misalnya kita mundurin untuk bagian kursi depannya itu kakinya bakalan kejepit ya. Oke, mungkin cukup untuk bagian interior, jok dan lain-lainnya. Sekarang kita kembaliin dulu joknya, dan sekarang kita lanjut ke bagian mesinnya. Dan untuk buka bagian kap mesinnya ini dari samping kanan ini. Oke, sekarang kita langsung aja bahas bagian mesinnya. Oke, sekarang kita bakalan buka kap mesinnya terlebih dahulu. Dan ini untuk
kap mesinnya sendiri dia juga lumayan enteng. Kita gini nih tuh kap mesinnya enteng karena ini kapnya dari aluminium ya, bukan besi. Jadinya dia udah cukup enteng kalau untuk kap standarnya sendiri. Dan untuk mesinnya sendiri ini udah ada beberapa part yang dimodif. Mulai dari yang paling kelihatan itu di sini ada air intake. Jadi untuk air intake-nya ini dia udah custom by Shift Engineering, full stainless semuanya ya, dari depan sampai belakang, dari box filternya ini. Setelah itu untuk bagian lainnya ini juga udah ada bagian stainlessnya yang di cover. Mulai dari dekat fuse box ini juga udah di cover pakai stainless. Setelah itu untuk bagian booster remnya ini juga udah di cover pakai stainless, full stainless ini. Jadinya karena untuk Toyota 86 itu dia bagian mesinnya banyak yang kosong, jadinya dia di cover stainless seperti ini biar lebih rapi ya. Setelah itu di sini juga ada untuk cover akinya. Cover aki juga udah pakai stainless. Terus ini sampai ke depan sini ada cover stainless by Shift Engineering. Setelah itu di sini juga ada beberapa part karbon asli. Untuk bagian pulley cover ini juga udah pakai cover karbon. Setelah itu untuk bagian generator ini juga udah pakai cover karbon. Dan juga berikut pada fuse box. Dan ini fuse box covernya udah pakai karbon asli. Setelah itu untuk cover engine-nya ini juga udah pakai cover karbon asli. Setelah itu untuk bagian stabilizernya ini juga udah di cover karbon. Dan untuk mesinnya sendiri ini mesin boxer dari Subaru. Dia dengan mesin FA20 boxer 2000 cc dengan horsepower standarnya itu sekitar 200 HP. Dan juga untuk torsinya itu sekitar 200 Nm. Cuman karena ini udah nggak standar ya, jadi ini udah ada part yang diganti untuk bagian mesinnya, yaitu pertama knalpot full system. Terus untuk bagian ECU-nya ini udah nggak standar, dan ECU-nya ini udah remapan, jadi udah nggak full standar ya untuk bagian mesinnya. Tapi kalau cuman untuk harian 86 standar aja udah mumpuni sih. Tapi kalau misalnya di remap lagi ya pastinya bakal lebih ganas lagi sih, karena saya dulu pernah nyoba 86 standar. Dia 86-nya itu nggak seenak ini, walaupun cuman remapan ya. Oke, mungkin untuk bagian mesinnya cukup ya. Dan sekarang kita langsung aja untuk dengerin suara knalpotnya. Oke, jadi sekarang kita bakalan ngedengerin suara dari 86-nya ini. Dan untuk 86-nya ini karena dia udah keyless ya, jadinya kuncinya udah nggak ada untuk bagian ininya, dan kuncinya kita taruh di situ aja. Sekarang kita tinggal pencet injek rem, setelah itu dipencet start stop buttonnya. Jadi ini karena masih cold start ya, jadinya dia RPM nya agak naik bro. Dan ini udah RPM-nya udah turun. Sekarang kita coba geber. Oke, jadi kurang lebih suara boxernya seperti itu ya. Karena ini mesinnya Subaru, jadi dia lebih ke arah boxer-boxer gitu suaranya, rumble. Oke, jadi udah kita bahas keseluruhannya mulai dari eksterior, interior, terus mesinnya udah kita bahas semuanya. Jadi sekarang kita tinggal test drive aja. Oke, langsung lanjut ke test drive-nya. Oke, jadi ini kita udah siap jalan, dan sebelum jalan kita pakai seal belt terlebih dahulu. Oke, udah aman semuanya, sekarang kita tinggal jalan aja. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, jadi ini karena pernya masih standar ya, jadinya kalau untuk ada polisi tidur gitu dia nggak begitu was-was, karena dia masih agak tinggi ya, masih lumayan tinggi. Jadinya dia nggak harus takut atau worry kalau ada polisi tidur yang agak tinggi gitu. Oke, jadi ini karena udah nggak standar ya, dan yang standar pun itu sebenarnya udah cukup sih kalau buat harian, karena udah sekitar 200 HP-an.
Dan mungkin ini nanti kita nggak bakalan ngebut-ngebut banget karena ini kondisinya juga udah sore ya, jadi lumayan rame bro. Dan kalian kalau yang mau ngeliat saya agak nariknya di mobil ini, kalian bisa lihat waktu saya pengambilan mobil ini ya. Jadi di situ saya udah videoin buat untuk akselerasi dari mobil ini di ring road ya. Jadinya kalian kalau mau nyoba bisa lihat di situ aja. Nanti saya bakalan kasih linknya di pojok kanan atas. Dan yang bagi kalian yang mau lihat saya narik di ring road pakai mobil ini, kalian bisa lihat di situ aja. Dan sekarang kita bakalan nyoba untuk handlingnya aja. Dan untuk harian untuk mobil ini ya. Jadi mobil ini posisi nyetirnya, posisi duduknya itu menurut saya mobil paling enak yang pernah saya coba sih. Karena dia dengan posisi kakinya yang lurus ya. Jadi kalau orang Jawa itu biasanya bilangnya kakinya selonjor ya. Jadinya ini posisinya itu enak banget bro. Untuk harian apalagi sih. Dan juga dipaduin dengan jok yang kayak gini tuh udah enak banget sih. Dan ini untuk remnya kita nyoba ngerem. Dan ini untuk standarnya itu cakramnya udah cukup lah untuk harian aja ya. Cuman kalau misalnya kalian mau lebih enak lagi ya pasti diganti pakai big bracket sih. Cuman kalau untuk harian cakram standarnya itu udah cukup sih menurut saya. Jadi ini kita kecepatan 40 dan 40 ini udah cukup stabil sih. Dan ini kita pakai mode standar, nggak pakai mode sport. Dan untuk bantingan dari shocknya itu kalau kita lewat jalan yang agak jelek itu nggak begitu kerasa ya. Jadinya masih cukup empuk untuk harian. Dan tarikannya pun cukup lumayan sih. Karena ini juga udah nggak standar yang saya bilang tadi. ECU-nya udah di remap juga. Jadinya ya lebih enak sih pastinya daripada yang standar ya. Kita pakai mode manual nyoba. Mode manualnya juga lumayan cepat sih triptoniknya. Dia kalau pas ngoper sekitar RPM 4000 gitu kayak ada suara nembaknya sih kalau pas kita pakai triptoniknya. Oke, ini kita udah lari 100, hampir 100, sekitar 98. Dan ini remnya kalau kita nyoba lumayan pakem. Dan ini tadi lari sekitar 98 itu cuman berapa detik sih. Dan nanti bagi yang nanya horsepowernya berapa untuk si 86 nya ini, saya kurang tahu juga karena saya belum pernah dyno pakai mobil ini ya. Tapi yang jelas ini lebih enak daripada yang standarnya sih. Walaupun cuman remapan sama ganti knalpot aja. Dan ini kita tadi habis dari tikungan, setelah belok ke kanan terus ke kiri, dan itu setirnya ini enak banget sih. Coba nih jalannya kan masuk dong. Dan ini kita tadi habis lewat jalan yang agak rusak ya. Dan ini kalau untuk harian yang seperti saya bilang tadi masih enak sih. Bantingan setirnya masih enak, terus suspensinya standar juga masih enak. Dan kalau untuk di Jogja, untuk kaki-kaki standarnya 86 ini udah cukup sih. Oke, mungkin di reviewnya dan pembahasan si 86 nya ini cukup segini dulu aja. Dan kesimpulannya untuk si 86 nya ini mobilnya keren banget sih. Walaupun dia nggak kenceng ya. Untuk sekelas mobil 2 pintu ini tenaganya termasuk kategori kecil. Dan kalau misalnya kalian mau kenceng-kencengan atau mau swap engine, mobil ini mumpuni untuk mesin 6 silinder atau paling nggak V8 ini masih cukup sih. Kalau misalnya kalian penggila speed ya. Tapi kalau misalnya cuma untuk harian, mobil ini udah cukup banget sih.
Oke, mungkin di videonya cukup segini dulu aja. Jika kalian suka jangan lupa diklik tombol like. Jika ada pertanyaan silahkan klik komentar di bawah. Share ke teman kalian, semoga bermanfaat. And tentunya di subscribe. Oke, bye-bye.